diberikan kepada saya untuk memandu acara pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Iva Evi Robiansa, yang akan memandu acara pada siang hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pertama juga saya ingin menyapa telah hadir di tengah-tengah kita ini Ibu Ari Setiawati SPMB. Selamat siang Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang telah hadir di tengah kita pada webinar kali ini, beliau nanti akan mengupas banyak tentang urban agriculture, dalam hal ini inovasi dalam hidroponik dan agribisnis sayuran. Ini merupakan kelas atau pertemuan kita yang kedua kalinya ya Bapak Ibu. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kreatif ya dari unsur SMA, SMK maupun PKLK seluruh Provinsi Jawa Timur yang telah hadir dan telah bergabung dalam webinar kali ini. Bapak Ibu, sebelum kita menyimak bersama tentang inovasi dalam hidroponik dan agribisnis sayuran, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para peserta webinar siang hari ini terkait dengan seminar kita pada siang hari ini. Perlu saya ingatkan, pertama kaitannya dengan kita mengikuti seminar pada siang hari ini, bahwasanya pada saat pukul 15.00, jadi pada saat pukul 15 WIB, bila ada peserta susulan, maka tidak akan bisa masuk menjadi peserta dan tidak akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti akan terus bertambahnya peserta, maka pada pukul 15.00 nanti akan segera ditutup ya. Tetapi kalaupun ada peserta yang tidak mendaftar tetapi mengikuti workshop dan mengumpulkan tugas, maka peserta tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas sertifikat dan karyanya tidak akan dinilai oleh tim juri. Kalaupun ada peserta, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan sertifikat. Bapak Ibu, sertifikat ini ada dua macam. Jadi ada sertifikat workshop dan ada juga sertifikat pengumpulan tugas akhir. Jadi ini berdiri sendiri lepas. Yang sertifikat workshop ada 32 JP. Kita hari ini sudah masuk di agenda materi yang kedua. Masih ada 2 materi lagi pada kelas ini. Kemudian untuk sertifikat pengumpulan tugas akhir itu nanti akan dinilai 48 JP yang merupakan inovasi dan kreativitas daripada Bapak Ibu guru kreatif dari unsur SMA, SMK maupun PKLK. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan di sini, sertifikat ini berdiri sendiri. Peserta boleh mengikuti workshop saja. Peserta boleh mengumpulkan tugas akhir saja atau bisa mengikuti dua-duanya, workshop dan pengumpulan tugas akhir. Jadi Bapak Ibu tidak ada ruginya loh mengikuti kegiatan ketika Creative Camp ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikatnya ketika Bapak Ibu mengikuti workshop setiap kali pertemuan dengan 4 materi, dan Bapak Ibu juga akan mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh para narasumber. Tugas akhir merupakan kreativitas dari Bapak Ibu yang masih lama pengumpulannya, masih sekitar kalau saya lihat sekitar tanggal 4 Oktober ya. Nah, itu mungkin informasi terkait dengan terkait dengan kelas atau lomba GTK Creative Camp pada saat ini yang diadakan oleh GTK ya Bapak Ibu. Kemudian perlu juga saya informasikan bahwasanya apabila terjadi kesulitan untuk mengisi daftar hadir, Bapak Ibu, ini kaitannya dengan daftar hadir, karena daftar hadir itu nanti akan diberikan di sesi-sesi akhir menjelang daripada webinar ini. Jadi memang ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai keseluruhan. Jadi presensi akan diberikan di akhir atau menjelang selesai daripada kegiatan setiap webinar.
Dan jangan lupa juga, jangan khawatir, artinya setiap materi akan kita bagikan di kelas masing-masing melalui Telegram. Bapak Ibu kan sudah tergabung di kelasnya masing-masing ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya informasikan di awal. Yang terakhir kalinya adalah kaitannya dengan materi webinar ini. Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan materi, di sela-sela mungkin ada pertanyaan ataupun apa kaitannya dengan webinar ini, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan lewat chat yang ada di link Bapak Ibu yang saat ini sedang mengikuti webinar kali ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya kira sudah sangat paham, sudah sangat mengerti sambil nanti kita berjalan. Tengah hadir di tengah-tengah kita sebelum beliau menyampaikan banyak hal karena ada satu istilah tidak kenal maka tidak sayang ya Bu Ari. Ya, Iya, tidak kenal maka tidak sayang. Maka pada siang hari ini akan saya sampaikan informasi singkat profil beliau. Alhamdulillah kita bisa bergabung, bisa hadir di tengah-tengah beliau yang luar biasa ini. Sekilas tadi sempat saya membaca sangat sangat ahli memang beliau ini di bidangnya ya Bu Ari ya. Jadi sangat banyak penghargaan ataupun pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan terutama di luar ya, di luar negeri kayaknya ini ya. Yang berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Bu Ari ini adalah guru di SMK Negeri 1 Malang dan beliau mengajar di mata pelajaran agribisnis, tanaman buah dan pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Banyak sekali pengalaman kerja beliau, saya sampai kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya untuk mengefektifkan waktu, mungkin Bu Ari nanti mungkin sambil singgung, mungkin beberapa daripada peserta saat ini mungkin sudah sangat mengenal beliau. Jadi beliau merupakan banyak sekali pengalamannya, merupakan guru kompetensi keahlian ATPH di SMKN 1 Malang 2009 sampai sekarang. Beliau juga merupakan kepala kompetensi keahlian 2013 sampai dengan 2019. Yang tidak kalah penting ini Ibu Bapak Ibu, beliau juga merupakan asesor kompetensi bidang pertanian. Wah, tepuk tangan banget ini untuk Bu Ari ya. Dari 2015 sampai sekarang ya, alhamdulillah kita bisa memiliki guru-guru yang inovatif, kreatif seperti Bu Ari ini ya. Di samping juga keahlian-keahlian yang lain yang sudah beliau miliki ya. Jadi beliau juga merupakan tenaga pendamping dan penyuluh pertanian di Bogor, di IPB ini Bu Ari ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian beliau juga merupakan staf konsultan lingkungan dan juga trainer. Bapak Ibu, itu adalah pengalaman kerja beliau dan diiringi juga dengan penghargaan-penghargaan yang menunjukkan keahlian beliau. Berarti beliau ini expert di bidangnya ya. Beliau merupakan the winner ya. Ini merupakan nanti kita bisa menggali banyak dari beliau tentang kreativitas apa yang beliau miliki kaitannya dengan urban agriculture karena beliau juga merupakan pemenangnya di situ. Ya, baiklah dan juga banyak sekali ini jadi mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu nanti di awal Bu Ari silakan untuk bisa memberikan satu apa ya yang bisa memberikan motivasi atau kreativitas bagi para Bapak Ibu guru SMA, SMK maupun PKLK yang lainnya agar lebih kreatif bisa berguru ya. Artinya kita sharing di sini ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang tidak kalah hebatnya juga yang hadir pada siang hari ini. Itu mungkin sekelumit yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan profil daripada Bu Ari. Oh ya Bu Ari, mungkin ada kurang lebih waktu 30 menit ke depan, dipersilahkan Bu Ari untuk memberikan materi pada siang hari ini kepada para peserta yang sudah sangat antusias ini sepertinya karena saya ikuti dengan semakin meningkatnya peserta yang sudah mulai hadir. Saya persilakan Bu Ari untuk memaparkan materi tentang inovasi dalam hidroponik dan agribisnis sayuran. Baik, terima kasih Bu Iva atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat yang ada di Jawa Timur yang tergabung di perguruan agriculture ini. Sekarang
walaupun secara virtual kita bisa bertemu sekarang. Kurang jelas ya Bu Iva, suara saya sudah jelas? Oke, bisa dilanjut Bu Ari. Bisa saya lanjutkan? Oke. Untuk materinya, maaf, materinya sudah bisa di screen Bu Ari? Iya, iya. Oh, sudah banyak ya. Oke, oke, oke. Bentar. Ya. Iya, sudah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang inovasi hidroponik dan agribisnis sayuran. Ya, kalau bicara dengan hidroponik, saya ingat dulu waktu masih kuliah tingkat 2 saya baru kenal yang namanya hidroponik. Mungkin zaman-zaman tahun segitu hidroponik baru masuk ke Indonesia. Waktu itu dosen saya membuat hidroponik juga di rumahnya waktu itu saya sampai terkagum-kagum karena memang pada waktu itu belum umum seperti sekarang yang namanya hidroponik ini. Jadi saya juga inspirasi juga dari dosen saya itu. Jadi kalau mungkin sampai melekat di saya figur beliau sehingga sekarang saya guru, saya harus bisa kasih contoh buat murid-murid saya dan jadi inspirasi buat murid-murid saya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga nanti dengan inovasinya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada siswanya sehingga mereka lebih semangat untuk berkarya demi bangsa ini juga. Nah di sini sifatnya sharing aja Bapak Ibu. Bu Ari, mohon izin Bu Ari, ini suaranya kok agak nyambung putus. Coba apa mungkin ya? Apa volumenya terlalu keras di Bu Ari ya? Coba di lagi Bu Ari. Enggak Ibu. Suaranya menggema ya? Apa kalau misalnya ada suaranya? Iya, itu sudah pakai headphone ya Bu Ari? Iya. Oh, gini. Putus-putus, artinya timbul tenggelam gitu. Oke. Ya, gimana saya lanjutkan aja mungkin ya? Ya. Iya. Bu Ari, ini sudah. Bapak Ibu, saya di sini sifatnya hanya sharing aja. Mungkin dari Bapak Ibu juga sudah pengalaman juga di hidroponik. Terutama mungkin teman-teman yang di kompetensi yang sama dengan saya, kita sharing aja di sini sehingga nanti akan bisa saling tukar ide, tukar pengalaman sehingga bisa menambah wawasan kita bersama. Baik, hidroponik, apa itu hidroponik? Hidroponik dari kata ber dan pola saya kira sudah tahu semua, yaitu memberdayakan air kita berbudidaya. Artinya secara umum hidroponik ini adalah budidaya tanpa tanah. Kalau dulu mungkin emang bisa ya bertanam tanpa tanah gitu. Ternyata sekarang sudah bukti bahwa tanah bukan merupakan satu-satunya media untuk kita bisa bertanam dan menghasilkan tanam yang seperti di gambar saya tersebut. Jadi untuk hidroponik ini bisa menggunakan air sebagai medianya ataupun substrat sebagai media tumbuh, dan tentunya tidak hanya air saja, juga nutrisi bagi tanaman kita beri secara sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Jadi prinsip dari budidaya hidroponik ini adalah memberikan atau menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman dalam bentuk larutan. Jadi nutrisi tersebut dilarutkan di air. Cara pemberiannya bisa dengan cara disiramkan. Namanya istilahnya teman-teman suka menyebut hidroponik begitu. Kemudian bisa diteteskan, dialirkan, atau juga bisa disemprotkan pada media tumbuh tanaman. Ya, kenapa hidroponik? Apa sih bedanya antara hidroponik dengan yang konvensional ya? Kalau hidroponik kita bisa bertanam di mana saja yang kita mau ya.
asalkan sesuai dengan lingkungan yang diperlukan oleh tanaman. Jadi tidak perlu kita mencari tanah yang subur, yang gembur untuk bisa menanam. Kita bisa menanam di rooftop mungkin, atau di paving, atau di halaman yang mungkin tidak ada tanahnya, bisa kita lakukan. Kemudian hidroponik juga tentunya lebih bersih karena semua medianya dalam kondisi steril, tidak berlepotan tanah. Nah, ini yang dari permasalahan juga sekarang anak-anak muda kurang tertarik dengan pertanian karena mereka hanya menjawabnya itu faktor, Bu Ani, mohon izin Bu Ani. kemudian mungkin harus Bu Ani, ya, Bu Ani bisa mendengar suara saya, Bu Ani? Ya, Bu. Bu Ani, iya, ini banyak sekali yang memberikan suaranya masih agak menggema. Ada apa bisa Bu Ani ya? Mungkin ada saran kalau background feedback-nya mungkin bisa dihilangkan, mungkin berat atau apa gitu mungkin Bu Ani. Mungkin ya. Coba Bu Ani. Jadi agak menggema. Jadi mereka mungkin karena saking antusiasnya untuk bisa mendengarkan sharing Bu Ani ya. Jadi mereka ingin sekali mendengarkan secara jelas. Iya. Coba kita berupaya untuk memberikan layanan prima bagi para Bapak Ibu. Iya, para Bapak Ibu yang hadir pada webinar siang hari ini. Sudah cukup jelas Ibu soalan saya sekarang. Coba, iya. Coba Bu Ani. Lumayan sekarang. Gitu. Yang saya lanjutkan tadi. Nah, ini bisa. Kemudian, bisa. Ya. Kemudian untuk nutrisi atau unsur hara yang kita berikan ke tanaman, kalau kita berikan secara hidroponik ini lebih efisien karena bisa langsung diserap oleh tanaman. Dan yang jelas bebas guna kalau kita tanam secara hidroponik, kita nggak perlu menyiangi karena tidak ada gulma yang tumbuh di situ. Dan juga tanaman lebih jarang terkena hama dan penyakit karena biasanya tanaman yang ditanam secara hidroponik itu kan jauh dari tanah sehingga lebih bersih dan tidak terkena penyakit yang bisa dibawa oleh tanah. Dan juga biasanya kalau besar itu dilakukan dalam greenhouse sehingga meminimalisir adanya hama dan penyakit tanaman. Kemudian pertumbuhan tanaman juga lebih terkontrol karena lebih rata dalam pertumbuhan, karena nutrisinya juga akan lebih rata diserap oleh tanaman sehingga tanamannya bisa tumbuh rata. Diharapkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman juga lebih optimal. Mungkin umurnya juga akan lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional. Lahan yang dibutuhkan disesuaikan, kita tidak perlu lahan yang luas untuk bisa bertanam. Di depan rumah, di depan teras bisa kita lakukan. Bahkan nanti kalau nanti ada di pagar pun juga bisa ditanamin. Tenaga kerja juga lebih efisien, tidak perlu tenaga menyangkut, tidak perlu tenaga menyangi gulma, dan sayur juga lebih sehat karena tidak pestisida kimia. Jadi rata-rata tanaman yang ditanam secara hidroponik itu tidak menggunakan pestisida kimia. Kalaupun dibutuhkan pestisida, hendaknya menggunakan pestisida nabati. Nah, apa saja komponen dari budidaya hidroponik ini? Tentunya
benih yang harus kita tanam, media tanam, wadah atau instalasi hidroponik, lokasi atau tempat budidaya hidroponik, Ya. alat hidroponik, pupuk, dan yang tidak kalah penting di sini adalah target pasar kita nanti menggunakan tanamannya gitu kan. Kalau menanam hanya 30-40 mungkin tidak bingung untuk memasarkan atau tidak bingung konsumsi sendiri. Tapi kalau kita nanam 1000 bibit ya harus dipikirkan target pasarnya seperti apa. Baik, tanaman apa yang bisa ditanam secara hidroponik? Pada dasarnya semua tanaman bisa ditanam secara hidroponik. Pada umumnya ada sayur, sayuran daun dan juga sayuran buah juga bisa kita tanam. Buah biasanya yang kita tanam secara hidroponik adalah melon. Kemudian ada sayur juga seperti mint, itu juga bisa ditanam secara hidroponik. Kita fokus di sayuran karena di sini yang dibahas adalah agribisnis sayuran. Jadi jenis-jenis sayur yang biasa ditanam secara hidroponik, mungkin tanaman lain juga bisa ditanam secara hidroponik. Pada umumnya teman-teman hidroponik menanam tanaman jenis-jenis selada dan ada yang tanaman oriental juga. Kalau kita lihat selada di sini juga macam-macam bentuknya, lucu. Jadi kadang-kadang kalau teman saya kasih apa namanya panenan saya misalnya seperti yang pagoda itu enggak dimasak, masa mbak enggak emang saya taruh di meja ada buat pasangan sampai seperti itu. Jadi di sini contohnya ada romaine, ya ini di romaine, ada red romaine, ada red oak leaf, ada monde, green rabbit. Yang green rabbit ini nama kalinya ada orang kita nyebut selada hijau gitu, selada pink. Tapi rasanya beda yang dari hidroponik dan yang biasa kita beli di pasar. Kangkung juga banyak ditanam juga oleh teman-teman hidroponik, bayam. Kangkung hidroponik ini juga sebenarnya rasanya kalau saya ya merasakan kangkung hidroponik itu rasanya beda dengan kangkung yang ditanam secara konvensional. Karena saya aja ada, kalau misalnya saya bawa panenan kangkung itu dari sekolah, ini masih dari sekolah ya Mam. Jadi dia juga bisa membedakan antara kangkung yang kita beli di pasar dan kangkung yang ditanam secara hidroponik gitu. Rasanya teksnya lebih kes-kes. Dan Pak Coy juga seperti itu. Pak Coy biasa di hidroponik juga rasanya lebih kes-kes. Manis juga. Ini juga ada iceberg ya. Kalau orang dalam nyebutnya selat. Lettuce ini iceberg. Nah kalau iceberg ini biasanya ditanam di daerah yang dingin, kalau ditanam di daerah yang panas biasanya tidak bisa nge-crop seperti ini. Jadi untuk pemilihan sayur ini kita juga harus perhatikan cara tumbuh daripada tanaman itu sendiri. Kita juga harus tahu lingkungan kita seperti apa sehingga kita tidak kecewa setelah menanam ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi antara cara tumbuh tanaman, karakteristik tanaman dengan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita hendaknya perlu disesuaikan. Jadi kalau memilih benih ini mohon izin kalau misalkan kita coba untuk tidak pakai handset mungkin permasalahannya mungkin akan ya coba. Coba kalau misalnya tidak pakai handset. Baik. Maaf ini kok trouble suaranya ya tadinya. Nah, oke. Ini agak lebih oke Bu Ani ya.
Jadi kita ya. memang berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi Bapak Iya, Ibu yang ada mohon di sana maaf ya. ya. Iya. Monggo, monggo Bu Ani. Jadi saya teruskan tadi untuk syarat tumbuh daripada tanaman juga harus diperhatikan sebaiknya memilih benih yang bisa ditanam di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, mungkin lebih amannya. Kemudian untuk jenis sayuran buah juga bisa kita tanam dengan cara hidroponik. Ini contoh saja di sebelah ini ada tomat cherry, ini Fortesa. Kemudian mentimun juga bisa ditanam secara hidroponik. Paprika juga banyak juga dilakukan teman-teman di daerah Mongkol Jajal sana. Nah, untuk media hidroponik yang biasa kita gunakan, biasanya sih teman-teman pakai rockwool ya, yang lebih commonly, yang lebih umum digunakan di hidroponik. Kemudian kokopit juga dan arang sekam biasanya digunakan untuk hidroponik substrat. Ditutup ini juga Ya, Bu Ani. cuman kalau ya. Ya, Bu Ani, materinya ini kan masih sangat bagus ya Bu Ani. Artinya masih terus. Ini saya mau memberikan saran. Di laptopnya Bu Ani membuka aplikasi yang lain kah selain Wipek ini sama PPT? Mungkin bisa jadi. Saya pakai Droidcam sih Bu. Gitu. Iya. Tapi karena suaranya biar agak nyaring gitu ya. Jadi agak berat didengarnya gitu. Gitu. Nanti coba kalau mungkin ada aplikasi yang dibuka selain ini mungkin. Gak apa ya Iya. Bu Adi ya? Oke. Iya. Banyak interupsi ini saya ya. Iya. Saya juga jadi anak juga ini. Gak apa-apa Bu Adi. Ya, kita kan sama-sama belajar juga ini ya. Iya. Layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Iya, benar. Coba dilanjut Bu Ani, monggo. Oke, saya lanjut mudah-mudahan bisa lebih baik ini. Nah, ini juga untuk wadah atau aplikasi hidroponik ya. Kalau sebenarnya apa bisa kita gunakan seperti barang-barang bekas bisa kita gunakan untuk menanam secara hidroponik ini. Wadah Pak seperti ini Pak, Pak kotak di atasnya dikasih styrofoam juga bisa digunakan. Ini kotak es krim, kemudian botol air mineral bisa digunakan seperti ini atau ditidurkan kemudian dikasih gelas mineral sebagai wadahnya. Kemudian ini apa ya namanya Pak, baskom ya, baskom biasanya kalau kita menyusun sayur gitu kan pakai yang PG kalau orang Jawa bilang ya. PG ini juga bisa kita gunakan untuk menanam. Ini kalau secara sederhana dan murah meriah, tapi hasilnya juga bisa spektakuler seperti ini. Dan ini. Nah ini juga ada bekas ekstrim, ini kan bisa gunakan untuk instalasi dasar. Ini pipa PVC kita dengan sistem tidak terus ini terusan, jadi airnya mengalir terus kemudian kita putar lagi. Nah ini yang kotak ini, ini guli sebenarnya hampir sama dengan PVC, cuma kalau guli biasa kita gunakan untuk hidroponik ya, yang kalau kelebihannya kita pakai guli ini untuk membersihkannya lebih gampang karena tutupnya bisa kita buka dan kita bersihkan. Cuma memang harganya lebih mahal dibandingkan kita menggunakan pipa PVC. Nah ini juga guli juga, kalau yang tadi kita instalasinya secara tertidur atau bertingkat, memang ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Kalau tertidur secara bertingkat ini
tanamannya yang kita tanam mungkin bisa lebih banyak jumlahnya. Kalau yang sistem meja seperti ini, tanamannya akan lebih baik dalam menerima sinar matahari. Cuman memang lubang tanamnya tidak bisa terlalu banyak. Nah ini juga di tembok rumah juga bisa kita tanami secara hidroponik. Di sini contohnya pipa PVC ya yang dilakukan di tembok. Ini juga di pagar rumah juga bisa kita hidroponik kalau mau. Ini kita tempelkan pipa PVC-nya di pagar rumah seperti ini. Kita pasang instalasinya. Nah ini juga hasilnya cukup bagus. Ini juga ini model-model instalasi hidroponik seperti ini juga lebih sederhana, tidak makan tempat dan bisa digunakan di lingkungan atau tidak terlalu luas. Ini juga di depan rumah ini malah pakai rakit apung ya. Kita bikin kotaan seperti bak. Kemudian nanti dialasi dengan plastik sehingga sudah bisa jadi instalasi hidroponik juga ini di depan rumah jadi pagar rumah akhirnya. Nah ini juga kasih siswa saya ini menggunakan botol bekas dirangkai sehingga juga bisa menjadi instalasi hidroponik ini DFT seperti ini. Nah, kalau dibuat seperti ini instalasi, kalau yang ini adalah instalasi buatan pabrikan ya kalau yang ini. Itu sama teman-teman kita di sini seperti ini. Jadi ini kaleng cat yang besar itu berapa gitu ya. Kemudian dikasih paralon akhirnya bisa gunakan hidroponik dan cantik juga. Atau dibikin lonjoran pipa seperti ini di lubang ini juga bisa. Ini sisanya airnya mengalir di tengah-tengah pipa ini. Nanti isinya kemudian itu lagi ke baknya dipompakan lagi ke atas, demikian seterusnya. Nah ini instalasi untuk aquaponik ya. Kalau yang ini bawahnya kolam, atasnya DFT pakai pipa paralon. Yang ini kolam besar, kemudian atasnya juga dikasih pipa-pipa sehingga bisa kita gunakan hasilnya juga double, hasil ikan juga hasil tanaman. Nah kalau untuk skala besar kita bisa gunakan greenhouse untuk melindungi tanaman dari serangga dan hama penyakit yang lain, dan juga meminimalisir orang untuk datang ke area tersebut. Hanya orang yang berkepentingan saja yang diperbolehkan biasanya, karena dikhawatirkan orang yang masuk bisa membawa telur atau kutu atau apa di bajunya sehingga bisa menyebabkan gejala kerusakan pada tanaman. Selain itu untuk melindungi dari organisme pengganggu tanaman, greenhouse juga bisa melindungi dari hujan yang sangat deras, juga cukup mengganggu juga kalau misalnya hujannya sangat deras, bisa nutrisinya pun juga akan terganggu dengan adanya air hujan yang masuk, sehingga perlu adanya treatment apabila kita menanamnya di luar greenhouse.
juga bisa melindungi tanaman dari intensitas cahaya matahari yang berlebihan. Beberapa sayuran perlu risiko tumbuhnya lebih bagus sehingga kita bisa manipulasi di dalam greenhouse. Ini macam-macam bentuk greenhouse. Ada yang baik-baik seperti ini, kemudian juga ada aerasinya. Nah, bisa juga greenhouse itu menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi seperti ini, kita buat satu kotak gitu, kemudian dikasih net screen, seperti ini sudah jadi greenhouse. Atau yang ini tadi, yang di depan rumah tadi juga diberi net screen juga, sudah jadi greenhouse juga. Jadi greenhouse, bayangannya greenhouse itu tidak harus seperti ini, besar dan tentunya membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga kadang orang mau bikin hidroponik nanti aku mahal ya, Kendala biaya ya Bu bikin ya. itu gitu. Ya, Ternyata nggak harus mahal, kita juga bisa kayak kreativitas memang diperlukan dalam kita menanam gitu. ya. Nah ini juga dari bambu juga bisa, kalau ini kan lebih murah juga konstruksinya untuk greenhouse-nya, atau hanya dikasih atap seperti ini fungsinya untuk melindungi dari hujan deras saja. Kalau yang seperti ini juga bisa dilakukan. Untuk beberapa memang pengalaman saya tidak terlalu banyak hama yang mau, nggak tahu mungkin karena menurut mereka daunnya pahit atau bagaimana. Iya. Tapi lebih apa ya, lebih tahan gitu kalau yang jenis-jenis lainnya itu. Kalau yang jenis sapi memang agak mengkhawatirkan, terutama kalau sudah kena aktif. Kalau dieradikasi satu, ketemu satu langsung dibuang aja tanamannya. Kalau sudah terlanjur banyak yang kena, wah ini bisa nangis sih. Mahal ya, iya. Nah ini alat-alat yang biasa kita gunakan untuk budidaya hidroponik. Nah ini senjatanya orang hidroponik ini, pH meter sama TDS meter. Jadi pH meter ini digunakan untuk mengukur pH daripada larutan, karena tanaman membutuhkan pH tertentu supaya unsur hara tersebut optimal diserap oleh tanaman. Kemudian ada TDS meter, ini untuk mengukur konsentrasi dari larutan larutan yang dibutuhkan oleh tanaman, karena kalau kurang namanya juga buruk, kalau terlalu berlebihan tidak efisien juga, dan sama aja penyerapan unsur hara tanaman juga tidak akan optimal. Jadi banyak orang makan ya biasanya cukup makan satu piring dikasih 3 piring ya. Wah, Kelebihan orang Jawa. Kemudian ini ada jelas kalau mengukur seberapa banyak nutrisi yang kita berikan ke tanaman. Dan ini ada beberapa alat-alat kecil-kecil yang kalau bisa juga digunakan untuk hidroponik. Ini ada stick drip, ini biasanya digunakan pada irigasi tetes ya. Kemudian ini ada selang HDPE biasanya yang kita gunakan. Ini untuk menghubungkan antara selang HDPE dengan pipa besar. Kemudian ada juga manifold ini untuk membagi nutrisi, jadi dari paralel satu paralel yang satunya. Ini juga net pot, ini sebagai wadah atau pot bagi tanaman. Net pot kalau misalnya susah dan dirasa mahal, bisa menggunakan gelas aqua, gelas air mineral yang dilubangi ya, bisa digunakan juga.
Nah, untuk pupuknya, untuk hidroponik kita gunakan Abimik ini, Abimik karena memang ada dua macam larutan, A dan B nantinya dimix, dicampur. Tapi sebelum waktunya jangan dicampur dulu, biarlah dia terpisah antara A dan B. Karena teman-teman nanya juga, ini yang A yang mana, yang B yang mana? Gampang kalau cara mengingatnya A, B, bening, ya sudah selesai. Jadi memang yang larutan A ini cenderung lebih merah warnanya seperti Coca-Cola. Jadi hati-hati teman-teman kalau menyimpan larutan A yang di botol Coca-Cola nanti disangka Coca-Cola diminum, aduh lain. Yang B ini cenderung lebih bening, agak hijau seperti itu larutannya. Jadi memang harus dipisah kalau sudah dilarutkan. Kalau kita mau beli pupuk hidroponik, ada yang bentuk Saya produk kok gak seperti metu ini. PowerPoint kalau sampean. Nanti Ya. kita larutkan, ada yang sudah berbentuk larutan seperti ini. Ya Allah. Bisa satu paket belinya, enggak di A saja atau B saja tidak. Jadi ini sudah satu paket Abimik. Halo, maaf ini ada kendala ini ya Bu Ani ya. Ini suara dari mana ini, Nggih? Bapak Ibu mungkin di ya dari peserta Ada mikrofonnya yang ada suara masuk, ini ada suara ya. mikrofon yang masuk. Iya. Kita tolong untuk oke. Iya. Sudah nih. Dari panitia ini sepertinya. Sebentar. Oke. Gimana Bu Ani? Ya, target pasar ya kita harus mengenali karakteristik konsumen yang akan kita tawari ya. Kalau seperti tadi yang saya bilang, kalau kita hanya nanamnya sedikit mungkin tidak akan pusing karena kita bisa konsumsi sendiri hasilnya. Tapi kalau kita sudah menanam dalam jumlah yang besar, otomatis juga kita harus pikirkan target pasarnya, karena salah satu keuntungan dari ini adalah ya kita bisniskan gitu. Apalagi di era sekarang orang juga butuh sayur sehat, sayuran sehat yang bebas pestisida, yang bersih, yang higienis. Ya, betul. Nah, kita juga harus pahami karakteristik konsumen kita bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang lebih suka tanaman oriental seperti tadi kangkung, bayam, pakcoy itu. Kalau ditawarin selada, waduh, tidak masalah opo kan gitu, kadang-kadang banyak seperti itu. Padahal sebenarnya kalau ada juga konsumen yang memang senang yang fresh produknya, jadi seperti selada itu kan langsung dikonsumsi dalam bentuk fresh, sehingga mereka juga merasa lebih nyaman kalau mengkonsumsi yang dari hidroponik karena tidak ada pestisidanya tadi dan bersih, sehingga mereka lebih aman untuk dikonsumsi dalam bentuk fresh tadi. Sebenarnya tidak hanya untuk selada kadang-kadang orang orientasinya aduh salad gak seneng aku kayak gitu. Nah sebenarnya selada juga kita bisa gunakan saus tradisional ya, saus yang khas Indonesia, misalnya pakai saus pecel, bumbu gado-gado, itu juga enak gitu. Kemudian promosi, nah promosi kita juga perlu mempromosikan produk kita. Mungkin kalau pengalaman saya kalau belum mengenal apa itu produk hidroponik, untuk panen pertama mungkin kita kasih perkenalan, kita beri satu-satu lah mungkin, atau kenalan kita ya istilahnya perkenalan lah sambil testimoni seperti itu. Selanjutnya mungkin bisa kita tawarkan baik di grup WA atau di teman-teman kantor, teman-teman tetangga.
Nah, sosial media juga sekarang banyak digunakan untuk mempromosikan produk kita dengan pasang-pasang status di WA, di Instagram, ataupun di Facebook, sehingga orang juga tahu. Karena apa saya kadang-kadang hanya pasang status aja, nggak nawarin apa gitu kan. Terus tiba-tiba ada teman ngechat, Wari itu sayurnya dijual atau enggak, atau kadang-kadang nggak nanya itu sayurnya bisa dimakan atau tidak karena saking cantiknya ya Bu Ari ya. Iya. Kadang-kadang saya sudah posting sudah lama gitu. Tahu ada yang ngechat, Wari waktu itu sepertinya bulan apa itu pernah ini ya, pernah posting sayur-sayur, masih ada sayurnya sekarang seperti itu. Kadang-kadang saya juga tidak memikirkan dulu kalau ternyata itu bisa memancing untuk lebih tahu untuk mengkonsumsi produk kita. Ya. Nah, kalau kita punya istilahnya di Jawa lubang tanam yang banyak. Nah, mungkin juga perlu difikirkan diversifikasi produk. Jadi hanya satu produk. Kalau satu produk mungkin perlu dipikirkan manajemen produksinya. Jadi jadwal tanamnya, jadwal panennya sehingga bisa continue pengadaannya. Atau kita mix beberapa jenis sayur, mungkin selada, sawi, kemudian atau misalnya kita akan dalam bentuk paket sayur gitu. Paket sayur ini nah jadi yang jual lebih banyak, tidak hanya satu paket aja. Ya, untuk tugasnya nggak susah-susah terkait nanti bagaimana proyek akhir. Bapak Ibu tentunya nanti untuk mengerjakan proyek akhir perlu menentukan apa sih yang mau ditanam ya kan, komoditas yang mau yang dipilih semuanya bagus, tergantung kita mau yang mana, mau nyoba yang mana gitu kan. Kemudian merancang instalasi hidroponik, nah ini juga perlu dipikirkan saya mau nanam model apa ini, model yang seperti Pak tadi atau yang vertikultur atau yang bagaimana, nanti mungkin perlu dibikin reng-rengan juga nanti mau menanam model apa, dan juga menentukan target konsumen karena saya lihat di timeline di template tugas akhir itu sampai pemasaran ya Bu Iva ya. Iya. Nah itu juga perlu difikirkan target konsumennya siapa. Jadi kalau tetangga atau teman satu sosmed apa misalnya, itu juga bisa dilakukan. Nanti link tugasnya kami share di Telegram mungkin supaya lebih mempermudah Bapak Ibu untuk mengumpulkan tugas. Wah, ini hasilnya ya. Wah, sangat. Iya, itu hasil Bu Ani itu ya, memang hasil dari hidroponiknya di Bu Ani sendiri itu ya. Iya, di rumah saya. Wah, ya Allah, hebat ya. Wah, ini kayaknya terkendala ini saya dengan Bu Ani ini. Kok tiba-tiba putus ini Bu Ari? Oh ya, oke. Saya kira tadi kok langsung tidak ada ini. Monggo, bisa dilanjutkan Bu Ari? Nah, ini sinyalnya ini kayaknya Bu Ari. Enggak sampai. Bu Ari. Iya, oke Bu Ari, monggo kok putus nyambung kayak lagu ini Bu Ari. Ini bahasa anak kono ayang. Aduh, ini panitia ini. Monggo Bu Ari.
Ya, nggih. Bu Ari. Bu Ari, sabar ya Bapak Ya, Ibu, memang inilah bagian ini kita bagian terindah dari kita webinar itu ya seperti ini, memang putus nyambung tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi memang tentang materi ini. Bu Ari, nggih? Bu Ari, tim IT mungkin Pak Mujib Halo bisa Bu membantu Ari. saya, nggih? Saya prediksi Bu Ari agak susah sinyalnya, kayaknya jaringan Bu Ari nggak bagus kayaknya. Oh gitu, Iya. ini masih. Nggih. Iya, masalahnya suaranya Ibu, Bu Iva dengan saya sangat bagus. Nggih. Iya betul Pak Mujib. Iya, gangguan ada di Bu Ari, gangguan ada di sana. Nah, koneksinya Bu Ari nggak bagus kayaknya. Wah, sangat sayang sekali ini masih banyak yang harus kita gali dari beliau. Tapi mungkin habis ini nyambung nggih Pak Mujib nggih? Insya Allah, coba Sisa waktu yang coba nanti saya dikonekkan. pantau ya, saya pantau Siap, terus. siap. Pantau ya. Bapak Ibu peserta webinar, saya minta maaf ini ya selaku panitia jika mungkin moderator pada siang hari ini masih ada terkendala jaringan, tapi saya berharap Bapak Ibu tidak surut semangatnya untuk bisa menyimak materi ini sampai usai karena masih banyak yang harus kita gali dari Bu Ari. Mungkin juga Bapak Ibu nanti bisa menanyakan terkait dengan proyek akhir atau tugas akhir dari Bapak Ibu ya. Atau mungkin perlu saya informasikan lagi, ini beberapa ada masukan pertanyaan, saya tidak bisa melontarkan dulu pertanyaan-pertanyaan, tapi sudah saya himpun. Nanti sambil menunggu dari Bu Ari untuk bisa masuk lagi bersama-sama dengan kita ya. Yang perlu juga saya informasikan terkait beberapa chat pertanyaan kaitannya dengan link materi, Bapak Ibu jangan khawatir, materi ini nanti akan di-share di kelas masing-masing, artinya di kelas Telegram, ya, kelas Telegram untuk urban agriculture, ya. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk, misalkan pertanyaannya adalah kaitannya dengan hal teknis ya, saya tidak mencoba menjawab hal kaitannya dengan pelaksanaan seminar ini, bukan menjawab materi yang telah disampaikan oleh Bu Ani. Kalau hari pertama tidak ikut seminar, apakah bisa dikategorikan mendapatkan sertifikat begitu ya? Intinya seperti itu. Bapak Ibu jangan khawatir, karena mungkin hari pertama banyak sekali kendala-kendala dan sebagainya. Nanti ini akan kita evaluasi. Nah, Bapak Ibu tetap mendapatkan sertifikat, nanti akan ada kebijakan. Yang terpenting adalah di hari pertama mungkin Bapak Ibu sempat mengikuti tetapi tidak sempat presensi di situ, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan screenshot pada akhir materi nanti. Ya. Kemudian ketika hari pertama mungkin Bapak Ibu tidak ikut seminar, apakah bisa mengikuti seminar selanjutnya? Bapak Ibu tetap aja harus antusias untuk bisa mengikuti seminar ini. Masih ada kurang 2 kali pertemuan lagi di kelas Urban Agriculture ini, Bapak Ibu ya. Jadi antara workshop dengan tugas akhir itu kita berbeda. Penilaiannya berbeda Bapak Ibu ya. Jadi itu yang pertama yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Saya nyambung dulu dengan Pak Mujib. Gimana Pak Mujib? Baik, ini tadi memang ada kendala di Bu Ari, agak bung putus jaringannya nggak bagus pas kebetulan kayak begitu. Tadi sudah saya minta untuk segera masuk kembali, mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit beliau sudah bisa masuk kembali. Siap. Jadi ya, ini sudah mulai mungkin nanti diinformasi pada peserta, insya Allah bentar lagi kita akan sambung dengan Bu Ari. Jadi mungkin Bu Iva bisa menyampaikan hal yang terkait dengan bisnis ini dulu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Mujib atas informasinya. Bapak Ibu peserta, kita harus bersabar ini menunggu Bu Ari untuk bisa bergabung lagi bersama kita pada webinar siang hari ini, Bapak Ibu ya. Terkait dengan hal saya sambung lagi ya, nanti terkait dengan hal yang berkaitan dengan
workshop ini, jadi itu terpisah. Bapak Ibu, workshop ini dinilai 8 JP. Tetapi kita tatap muka di sini hanya berapa JP. Maka setiap narasumber memberikan tugas akhir. Bukan tugas akhir ya. Tugas akhir berbeda dengan tugas yang ada di workshop. Artinya ini terpisah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kemudian Bapak Ibu ketika mendapatkan materi yang di kelas, misalkan saat ini kita berada pada kelas Urban Agriculture. Ini ada 4 pertemuan kita di sini. Yang pertama kemarin tanggal 25 kita sudah bersama Bu Diana Yulia kita pengenalan konsep Urban Agriculture. Kemudian yang kedua hari ini kita bersama dengan Bu Ari. Nah, tanggal 31 Agustus lagi nanti kita bersama dengan Bu Ari lagi itu nanti jenis hidroponik dan kewirausahaan. Terakhir nanti pada tanggal 2 September penerapan konsep urban agriculture bersama dengan Bu Diana lagi. Nah, ada 4 kali pertemuan. Nah, 4 kali pertemuan ini Bapak Ibu maksimalkan untuk menggali informasi. Beliau-beliau ini juga sharing tentang ilmu, sharing tentang pengalaman-pengalaman beliau, karena saya yakin dari GTK sendiri memberikan dari sekian narasumber ini adalah beliau ini adalah ahli di bidangnya, expert di bidangnya masing-masing, baik kelas agrikultur atau kelas fashion atau kelas yang lain. Jadi beliau-beliau ini digalilah materinya atau informasinya. Nah, ini untuk bekal dari Bapak Ibu nanti mungkin menyelesaikan TA. Tetapi tugas dari masing-masing workshop ini nanti tergantung kesepakatan antara Bapak Ibu dengan para narasumbernya. Nah, ini saya sempat tadi melihat Bu Ari ya, tapi kok hilang lagi ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi itu saya pikir itu adalah informasi agar Bapak Ibu lebih terpacu. Jadi mulai saat ini alangkah baiknya mungkin tugas dari Bapak Ibu itu dilengkan dengan tugas daripada masing-masing narasumber. Karena narasumber di sini intinya kita harus punya inovasi atau kreativitas yang nantinya kita kumpulkan di tanggal 4 Oktober finishnya. Karena ini nanti nilainya adalah 48 JP. Tidak ada ruginya Bapak Ibu, saya pikir dari GTK ini sangat luar biasa. Jadi saya bisa berbagi pengalaman ya mungkin pada saat saya mengikuti SEA Creative Camp, jadi yang se-Asia Tenggara waktu itu, tapi bukan di bidang sekolah SMK maupun SMA ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bergerak di sekolah khusus dengan anak-anak istimewa di pendidikan khusus. Pak Mujib, ini sepertinya Bu Ari. Iya, masih berusaha. Tadi belum bisa masuk. Ya, coba ini masih berusaha dia. Oh, gitu ya. Oke. Ya. Ini sudah lihat nampak Bu Ari udah nampak foto videonya Bu Ari. Suaranya coba dites Bu Ari. Suaranya Bu Ari. Ya, Bu Ari. Nah, ini sudah muncul, tinggal suaranya. Coba. Sudah. Okay. Oh, alhamdulillah ya. Bu Ari. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ini lebih baik. Sekarang lebih bagus. Oke. Bu Ari, selamat bergabung kembali bersama kita semuanya Bu Ari. Kita ini sedang menunggu-nunggu Bu Ari ya, mulai dari tadi ya. Karena ini sesi seru-serunya, karena mereka ingin tahu banyak ini mungkin dari pengalamannya Bu Ari. Saya tadi sepintas ya Bu Ari, ini mungkin sudah habis waktunya, kita langsung pada sesi tanya jawab ya Bu Ari. Untuk memanfaatkan 25 menit ke depan ini Bu Ari. Bu Ari, bisa mendengar suara saya? Halo Bu Ari, kok Bu Ari? Ya. Bu Ari bisa mendengar suara saya? Ya Bu. Ya Pak. Ya, masih Bu Iva dengar saya. Oke, siap. Halo. Kita memanfaatkan 25 menit ke depan ini untuk bisa bergabung dengan Bu Ari. Bapak Ibu peserta juga saya sambil terus komunikasi dengan Bu Ari ini bisa melakukan preferensi di link yang sudah ada pada chat itu, Bapak Ibu peserta.
webinar, dimohon untuk melakukan presensi di link yang sudah disediakan oleh panitia di chat itu. Ya, Bu Ari, gimana? Siap, Bu, sudah. Iya, oke, siap. Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang dari peserta webinar pada siang hari ini, Bu Ari ya, karena ini efektivitas waktu ada kurang lebih 25 menit ke depan. Yang ingin ditanyakan adalah ini pertanyaan dari Subet SMAN Waru Pamekasan, Bu Ari. Bu Ari bisa mendengar suara saya nggih? Nggih, Pak Subet nggih. Iya, oke. Bu Ari, pertanyaannya adalah hidroponik sangat tergantung dengan pemakaian pupuk. Apakah ada cara lain budidaya hidroponik tanpa pupuk? Dijawab, langsung dijawab ya Bu Ari ya? Nggih. Oke, siap. Ya. Kita silakan. Pada dasarnya tanaman itu kan butuh unsur hara yang cukup untuk tanaman tumbuh ya. Ada unsur hara NPK, Ca, Mgs, CuMn dan sebagainya, itu ada 16 unsur. Jadi sebenarnya walaupun di tanah itu kan juga tanaman juga menyerap unsur hara yang ada di tanah. Jadi kalau hidroponik ya memang harus dikasih pupuk karena sebenarnya disitulah kita bisa mengendalikan pertumbuhan tanaman supaya tanaman lebih subur, kita cukupi kebutuhannya. Butuh N berapa, butuh P berapa, butuh K berapa, ya itu yang kita kasihkan. Walaupun di aquaponik misalnya, kita memang enggak pakai pupuk AB mix, tapi tetap kan namanya kotoran ikan itu kan jadi pupuk organik buat tanaman kalau kita mau pakai sistem aquaponik. Jadi memang ya pupuk ya. Istilahnya kita kalau nggak dikasih makan terus bagaimana gitu mau hidup gitu kan sama ya, aja. Betul. Ya memang. Jadi Bu Ani, saya ini bisa memberikan bukan pertanyaan, tambahan juga. Memang waktu saya dulu pernah mendengar ada unsur hara, ada unsur makro dan unsur mikro kalau tidak salah ya Bu Ani ya. Iya, Ibu Ivan. Ya, itu hanya wawasan saya aja. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bu Ani ya, ini dari Ibu Dian Saraswati, SMA Sejahtera Prigen. Pertanyaannya Bu Ani, berbagai macam kelebihan dan keunggulan hidroponik sudah dipaparkan. Apakah sama sekali tidak ada kelemahan atau kekurangannya hidroponik Bu Ani? Ini dari Mbak Budian Bu Ani. Mohon dijawab langsung ya Bu Ani. Iya. Nah, memang agak ngebut. Paparan kelebihannya itu supaya semangat gitu loh. Oh gitu ya, betul. Jadi ya. Supaya semangat, nanti kelemahannya biar ketemu sendiri gitu waktu praktek ya. Ya. Ya sebenarnya kalau ada beberapa yang merasa bahwa hidroponik itu mahal, ya itu mahal itu sih relatif ya, semua juga kalau kita mau melakukan sesuatu ya butuh modal memang. Hingga kita sesuaikan aja sebenarnya apa yang yang semampu kita lah. Yang penting semangat menanam itu yang harus ditanamkan gitu loh. Itu mungkin yang banyak dikeluhkan memang dari segi biaya, biasanya butuh biaya yang lebih untuk bertanam hidroponik. Tapi saya kira kalau sistem WIC seperti tadi memanfaatkan barang-barang bekas, saya kira masih bisa kita lakukan. Makanya yang penting semangat untuk menanam. Nah, semangatnya itu ya Bu Ani ya, yang terpenting ini ya. Soalnya memang kalau hidroponik itu seperti merawat bayi ini kayaknya ya. Jadi semuanya harus terukur, semuanya harus gitu ya Bu Ani ya. Apa begitu ya? Saya bikin santai aja sih Bu. Oh gitu ya. Tidak perlu dipikir, aduh ribet, dinikmati aja. Dinikmati aja. Oke. Semuanya mudah pada saatnya gitu kan. Oh, indah pada waktunya ini ya, kayak lagu ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan Bu Ani ya. Pertanyaannya adalah, ini saya coba merekap, artinya Bapak Ibu, ketika nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang tidak terjawab atau tidak tersampaikan, saya tidak sempat menanyakan kepada Bu Ani, saya minta maaf karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu sekali lagi sambil kita bertanya-tanya relax dengan Bu Ani, ini coba jangan lupa ya presensi sama ada link untuk tugas-tugasnya ada di chat ini, Bapak Ibu bisa melihat-lihat lagi ya sambil kita mendengarkan jawaban dari Bu Ani. Bu Ani, ini ada pertanyaan dari Bapak Purwadi, SMA 1
Tegal Dimo Banyuwangi. Tegal Delimo ya, Bu? Oh iya ya, Tegal Delimo nggih, Banyuwangi. Nanti saya Pertanyaannya, rumahnya di Tegal Delimo, pernah ketemu. oh gitu ya Bu Ani ya. Wah, ini jangan-jangan temannya Bu Ani ini, Pak Purwadi. Begini, pertanyaannya dari beliau adalah kualitas air sangat menentukan juga dalam berhidroponik. Di setiap daerah kualitas berbeda-beda. Ada yang air bakunya 10 ppm, bahkan ada yang 700 ppm. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menurunkan kualitas air baku dari 700 ppm menjadi paling tinggi tidak standar untuk menanam, menjadi 150 ppm misalkan. Begitu Bu Ani. Monggo. Iya, memang air baku ini artinya air baku itu air yang kita gunakan untuk hidroponik ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang tidak familiar dengan istilah air baku ini apa. Jadi air yang kita gunakan memang sebaiknya tidak lebih dari 100 sampai 150 ppm itu sudah maksimal. Memang agak sulit untuk menurunkan air baku. Saya sendiri pengalaman saya di sekolah itu juga air bakunya cukup tinggi, sekitar 200-250 ppm. Jadi memang agak sulit untuk mengatasi air baku yang tinggi itu. Terus terang saya pun secara praktis ya, artinya saya juga masih belum bisa menemukan cara menurunkan pH. Beberapa kali saya tanya ke rekan-rekan yang ahli Iya. ya. Suhu saya lah. Iya. Suhu sak menek om piye gitu kan. Iya. Ganti naik bajumu itu kali selalu gitu, karena memang sulit sekali. Untuk kalau tidak terlalu tinggi mungkin masih bisa diakali, memberi nutrisinya dinaikkan gitu. Jadi misalnya air bakunya 250, kita biasanya ppm-nya 500 ya kita kasih 700. Untuk sementara pengalaman saya seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman lain, mungkin kita bisa sharing juga untuk menurunkan air baku ini memang agak sulit ya Bu Ani ya. Jadi Bu Ani sendiri memang masih masih mengalami kendala di sini ya memang ya. Iya, tapi so far, tapi konkretnya misalkan apa yang dilakukan Bu Ani waktu itu? Hanya mengganti saja atau bagaimana Bu Ani? Iya, paling kita sering membalanskan aja. Jadi misalnya kalau sebaiknya kalau terlalu tinggi sampai 700 ppm saya belum pernah menemuin ya. Kalau di sekolah saya di sekolah itu 200 sampai 250 air bakunya, jadi saya tambah nutrisinya saya tambahkan ppm-nya. Jadi biasanya 500 saya kasih 700 gitu. Dengan asumsi bahwa nutrisi yang saya berikan ke tanaman itu sudah pas dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Sementara mohon maaf kalau tidak memuaskan jawabannya karena memang ini juga jadi problem saya juga. Mungkin ada yang juga mungkin lebih tahu saya di gitu. Iya. Memang ini adalah satu media yang kita saling tukar ilmu ya Bu Ani ya, saling sharing, saling pendapat pengalamannya Bu Ani yang mungkin sudah pengalaman yang lebih dulu dari Bapak Ibu yang ada di webinar kita saat ini, tapi beliau mungkin sudah sangat berpengalaman di bidang yang lain mungkin ya Bu Ani ya, atau di yang lebih lain lagi. Jadi kita ingin saling sharing di sini, saling tukar pengalaman. Ya, betul Bu Ani. Bu Ani, ini masih ada beberapa pertanyaan ya Bu Ani ya, karena mungkin ini adalah antusiasnya daripada para peserta pada siang hari ini. Bapak Ibu masih tetap setia bersama saya di sini dengan Bu Ani dan juga Pak Muji mungkin ya, yang masih mendampingi Bapak Ibu selama 1,5 jam ini. Masih ada waktu kurang 15 menit Bu Ani. Bapak Ibu saya ingatkan lagi untuk presensi dan juga tugas akhirnya yang sudah kirim di chat itu dimohon untuk diisi ya Bapak Ibu ya, biar mendapatkan sertifikat dan juga bisa menyelesaikan tugas dari Bu Ani pada siang hari ini ya.
Nanti untuk tugas berarti nanti dari Bu Ani ya, tugasnya nanti dikumpulkan di Bu Ani, begitu ya Bu Ani? Ini Bu, Gimana Bu Ani? Saya sharekan untuk link. Kapan pengumpulannya, gitu nggih Bu Ani? Iya. Oke, siap. Oke. Baiklah Bapak Ibu, masih ada kurang lebih waktu kita di sekarang jam 16 menit Bu Ani, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang akan saya bacakan di sini adalah, Bu Ani, saya mau bertanya, bagaimana cara membuat pupuk atau nutrisi AB mix sendiri karena di pasaran masih mahal dan langka, sehingga kita mau berhidroponik sering kesulitan di nutrisi AB mix-nya, gitu Bu Ani. Dan apakah bisa pupuk atau nutrisinya menggunakan NPK yang ada di pasaran? Sekalian ada pertanyaan sambungan ini mungkin Bu Ani, bagaimana juga cara mengetahui kalau pemberian pupuk AB mix itu seimbang? Karena saya sering sisa pupuk A atau B gak seimbang, AB gak seimbang. Itu Bu Ani ya, ada 2 pertanyaan? B-nya yang A-nya lebih banyak biasanya, sisa lebih lah. Nah, ini ada 2 pertanyaan, saya gabung menjadi satu, dimohon untuk Bu Ani bisa menjelaskan atau mungkin bisa sharing pengalamannya Bu Ani yang kemarin itu bagaimana Bu Ani, gitu. Nanti sisa waktu mungkin ada statement khusus ya, Bu Ani bisa menjelaskan atau memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu peserta webinar siang ini bagaimana kaitannya dengan kalau mengikuti lomba seperti Bu Ani, gitu loh maksud saya. Itu Bu Ani, monggo. Oke. Ya, pupuk AB mix memang banyak sih yang mengeluhkan susah untuk mencari pupuk AB mix. Sebenarnya kalau pupuk AB mix sendiri di online juga sudah banyak yang menjual, sudah racian begitu Bu ya. Iya. Memang masing-masing produk, masing-masing merek memang punya istilahnya komposisi sendiri-sendiri lah. Memang seninya di situ meracik pupuk hidroponik itu. Sebenarnya di pupuk di pasaran itu bisa digunakan juga untuk untuk meracik ya, seperti menggunakan CNG, MgSO4, KNO3, kemudian FeDTA dan beberapa bahan kimia lain yang memang apal banget Bu Ani ini ya, memang sudah jurusan. Apal banget jenis pupuk-pupuk ini. Sederhana LPK juga bisa sebenarnya. Oh gitu ya. Iya Bu Ani. LPK mungkin ditambah growmor sedikit untuk penambahan unsur mikronya. Iya. Gitu. Ya. Itu ya Bu Ani. Untuk kalau yang tadi bagaimana seimbang, nah aplikasinya sudah dirancang untuk sesuai dengan kebutuhan tanamannya begitu. Oh betul ya. Jadi hanya mungkin di konsentrasinya tiap-tiap tanaman butuhnya berbeda. Nanti di pertemuan berikutnya nanti saya share juga tabel kebutuhan konsentrasi tanaman yang dibutuhkan berapa, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi yang kok sering habis, iya saya juga mengalami seperti itu, sepertinya volumenya agak nambah gitu kalau untuk yang pupuk A-nya ya, untuk stok A-nya. Ya, mungkin saya harap Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai bisa menyelesaikan proyeknya, karena itu kepuasan sendiri gitu loh kalau kita bisa menyelesaikan tugas. Kan ini kan sambil mimpi-mimpi ya, saya nanti mau bikin ini, merancang ini, mau bikin kayak gini. Nah, kalau misalnya itu sampai goal, sampai tuntas, sampai selesai, dan syukur-syukur malah bisa sampai juara, nah itu pasti akan menimbulkan kepuasan tersendiri juga dan akan memberi semangat juga buat siswa-siswi kita juga gitu loh, untuk karya bersama. Oke. Dan itu ya Bu Ani. Masih ada pertanyaan lagi Bu Ani, ini Assalamualaikum Bu Ani, ini dari siapa ya tadi? Saya bacakan ini Bu Ani.
Mohon izin bertanya, bagaimana tips supaya tanaman hidroponik cepat tumbuh dan sehat Bu, semisal kita menanam jenis buah-buahan. Karena berkaitan dengan tugas akhir dan tenggang waktu yang kurang sekitar 1 bulan, semisal kita memilih menanam buah, apakah dalam tugas akhir tersebut buah yang kita tanam harus sampai memunculkan bakal buah atau hanya cukup sampai tumbuh sehat saja, mengingat waktu yang cukup singkat. Nah, ini mungkin Bu Ani bisa menjelaskan kembali ya, nanti sambil saya ulang lagi mungkin ya. Yang intinya menanam, bagaimana supaya menanam tanaman cepat tumbuh, gitu aja Bu Ani. Iya. Yeah. Kalau cepat tumbuh, masalahnya tanaman itu juga punya umur sendiri-sendiri ya. Ada yang tanaman umur panennya memang kalau secara hidroponik sama konvensional rata-rata lebih cepat yang di hidroponik sih seperti sayuran. Jadi kangkung misalnya 25 hari panen, seperti itu. Kalau dipercepat ya agak sulit memang. Cuman kita mungkin bisa mengakali dengan tanaman yang kira-kira yang umur panennya tidak terlalu lama seperti itu. Kalau mau memilih buah, mungkin timun itu juga relatif cepat sebenarnya. Timun. Oh, timun itu Pak? Ya, timun dibandingkan mungkin mau nanam terong atau cabai misalnya, itu akan lebih lama usianya. Kalau pengalaman saya timun itu 1 bulan lebih sedikit itu sudah panen, sudah keluar buahnya. Kalau kemarin yang Bu Ani waktu Ibu ikut di bidang ini tuh apa Bu Ani tanamannya Bu Ani? Kalau saya waktu itu si Creative Camp kita bikin microgreen Bu. Nah, ini microgreen ini. Jadi microgreen ini cepat tanamnya, cepat panennya, hasilnya kalau menurut penelitian gizinya lebih tinggi dibandingkan tanaman yang sudah luas. Cuma memang Bu, ya? butuh benih yang lebih banyak. Gitu. Jadi waktu itu saya nyoba, nah ini medianya saya nggak pakai rock wool, nggak pakai arang sekam, nggak pakai apa, saya pakainya kardus bekas. Oh, oke. Kardus bekas, kemudian dicaca, direndam, sempat disterilisasi juga. Sebentar dikukus gitu, kemudian dipakai untuk media tanam microgreen kangkung waktu itu. Ya. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya, Bu. Iya, masih banyak Bu Ani ya, masih kita harus memanfaatkan sisa waktu yang ada ini karena para Bapak Ibu GTK Kreatif ini sangat-sangat antusias terhadap materinya Bu Ani ini ya, karena mereka juga ingin bisa sukses mungkin seperti Bu Ani ini ya. Ya. Sukses semua. Iya, sukses semua untuk GTK ini ya. Bu Ani, ini ada pertanyaan dari Ibu Diah Nur Rohmah, SMA Muhammadiyah 1 Blitar. Ini begini. Terkait tugas dari Bu Ari berfokus mengenai hidroponik, sedangkan saya bermaksud untuk membuat model urban agrikultur yang lain, yaitu mengenai budidaya jamur. Bagaimana? Apakah boleh atau harus hidroponik? Terima kasih. Wah, ini silakan monggo Bu Ani dijawab terlebih dahulu. Kalau saya ngasih tugas terkait yang tugas ini terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi mungkin Ibu Nurul atau mungkin ada pertanyaan yang serupa, mungkin ya saya bisa menjelaskan di Bu Ani ya, sebelum kita ada pertanyaan yang lain, bahwasanya tugas yang dari Bu Ani ini adalah tugas terkait dengan workshop, ya, tugas yang terkait dengan workshop materinya Bu Ani, ya. Apabila Bapak Ibu di dalam tugas akhir memiliki tugas yang lain, tetapi mungkin serupa tidak sama, tapi dalam kajian bidang lomba urban agrikultur itu dipersilahkan Bapak Ibu ya. Jadi ini terpisah dari antara tugas akhir dengan tugas workshop, gitu ya. Mungkin bisa difahami, ada beberapa chat tadi yang sempat saya baca, jadi Bapak Ibu bisa langsung terjawab di sini ya. Baik Bu Ani, ini ada pertanyaan dari Bu Wahyuwindari Bu Ani, SMAN 1 Giri Bu Ani. Bu Ani, nggih.
Hidroponik akan menghasilkan hasil panen yang tinggi jika peralatan yang hidroponiknya mahal, baru bisa menghasilkan hasil panen yang panen sehingga terkesan mahal. Kalau barang bekas kurang memuaskan hasilnya. Nah, itu pernyataan seperti itu bagaimana menurut Bu Ani? Pengalaman teman saya yang tadi ya, yang di box merah tadi yang ada gambar box, kemudian ada selada merah itu kan di box aja ya, sebenarnya itu buktinya juga bisa bagus hasilnya gitu. Jadi tidak harus ada statement mehong ini ya, mahal artinya gitu ya Bu Ani? Ya, makanya tadi saya kasih contoh-contoh di awal kan yang gitu ya. Barang-barang bekas bisa kok. Bisa. Insya bisa. Mungkin ini aja proses, mungkin nanti di pertemuan berikutnya lebih ke teknis ya. Mungkin kita bisa diskusikan lagi. Tadi tambahan lagi tadi untuk Ibu, siapa tadi yang bagaimana tanaman supaya cepat tumbuh karena ada. Ini aja diakalin aja kalau terkait dengan proses tadi mungkin waktunya kan terlalu singkat ya Bu ya, 1 bulan. Diakali aja kita panennya panen baby. Kalau untuk sayur ya. Jadi enggak sampai tua, jadi masih baby gitu loh. Apa kayak baby pakcoy atau baby romaine gitu juga banyak di kemarin juga. Jadi enggak sampai besar banget sudah bisa dipanen seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Ani. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu Ani ya, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena kurang 3 menit lagi berakhir dari pukul 15:30. Ada pertanyaan terakhir Bu Ani, saya tidak bisa menyebutkan pertanyaan satu persatu, nanti mungkin di kelasnya masing-masing Bu Ani bisa kalau ada pertanyaan mungkin di selanjutnya mungkin yang akan tersimpan ini ya. Saya simpan juga. Ini ada pertanyaan terakhir Bu Ani. Apa kelebihan aquaponik dibanding hidroponik? Spesies ikan apakah berpengaruh pada keberhasilan aquaponik? Itu adalah pertanyaan yang bisa saya bacakan yang terakhir kalinya Bu Ani. Monggo Bu Ani. Aquaponik sebenarnya salah satu sistem daripada hidroponik sebenarnya. Cuman memang kalau aquaponik kita mix antara aquaculture dan tanaman. Jadi antara nanam ikan dan tanaman. Kalau tadi ada pertanyaan apakah ya kelebihannya aquaponik memang mungkin kita tidak perlu membeli AB mix seperti yang tadi ditanyakan Ibu siapa tadi ya. Karena kita menggunakan sekresi ikan memang untuk sebagai pupuknya atau sebagai sumber unsur hara bagi tanaman. Di sini tadi jumlah ikan, pengalaman saya iya, karena waktu itu saya pernah nanam secara aquaponik, kemudian kebetulan bibitnya itu telat, jadi telat masukkan, sehingga ketika tanamannya udah mau besar, ikannya masih kecil-kecil, otomatis juga sekresinya nggak terlalu banyak. Akhirnya memang pertumbuhannya kurang bagus, tanamannya kuning-kuning ya, terkesan memang kekurangan unsur hara seperti itu. Jadi memang harus semuanya tricky ya dalam kita melakukan budidaya tanaman itu. Tapi memang dari pengalaman itu adalah guru yang baik memang. Iya, betul. Dicoba dan dicoba itu. Try and try ya. Sharing sama teman. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Ani. Ya, kita berikan applause dulu kepada Bu Ani, narasumber yang hebat. Belum Bu Ani, narasumber yang hebat pada sore hari ini yang tengah hadir di tengah-tengah kita yang sharing berbagi ilmu tentang inovasi dalam hidroponik dan agribisnis sayuran ya. Bapak Ibu, itu adalah bekal, artinya bekal yang bisa Bapak Ibu peroleh dari narasumber kita pada siang hari ini. Saya Bu Iva, pemandu, moderator ya Bu Ani ya, moderator acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila mulai awal sampai akhir terdapat kekurangan atau mungkin tadi teknis ya, kesalahan teknis mungkin ya. Artinya sinyal dan sebagainya dari
panitia juga mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin closing penutup terakhir Bu Ani bisa memberikan statement kepada para peserta? No farm, no food, no life. Jadi harus ada yang nanam kalau kita mau tetap hidup. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada partisipan, Bapak Ibu guru dari SMA, SMK maupun PKLK seluruh Provinsi Jawa Timur atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti webinar dari awal sampai akhir kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kelas materi berikutnya pada tanggal 31 dan tanggal 2 September 2020. Terima kasih.